Oke, ini peraturannya. Ini peraturan teman-teman ya. Ini peraturannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Negeri sudah mengatur secara sedemikian rupa tentang pelaksanaan ujian kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi teman-teman ya. Saya harap teman-teman di sini tidak pernah bosan untuk terus menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Oke teman-teman, seperti biasa di channel ini saya akan membahas tentang dunia farmasi, dunia obat-obatan, dunia apoteker, dan tentunya isu-isu terbaru terkait dunia kesehatan dan spesifiknya dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru, bukan baru sebenarnya, sesuatu yang update terbaru tentang masalah UKAI 2022 yang telah dilaksanakan oleh teman-teman rekan sejawat apoteker semua. Pada video sebelumnya sudah saya bahas bahwasanya UKAI ini ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang merasa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nanti teman-teman silahkan lihat video-video yang saya buat, nanti saya tampilkan linknya di deskripsi video mana saja yang sudah saya bahas tentang masalah UKAI 2022 tentang apoteker ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas isu terbaru teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi saya lihat ada postingan dari Instagram GFMI Official bahwasanya ada aksi nasional, seruan aksi nasional hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10 pagi. Titik aksi Kemendikbud mengundang seluruh korban malpraktek pelaksanaan nasional UKAI turun ke jalan untuk menolak exit exam. Jadi menolak exit exam ini seperti bahwasanya kelulusan kita itu hanya ditentukan dengan ujian akhir. Nanti kalau salah tolong dikoreksi dan tolong tinggalkan komentar di kolom komentar teman-teman ya. Jalankan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 dan evaluasi ujian kompetensi apoteker. Jadi sebenarnya di video yang pertama saya sudah menjelaskan permasalahan itu seperti apa, dan saya memandang dari sudut pandang dari teman-teman apoteker dan dari sudut pandang dari panitia dari organisasi sendiri. Dan video kedua saya juga membahas perkembangan terbaru bahwasanya teman-teman apoteker seluruh Indonesia sudah bertemu dengan PP IAI Pusat, pengurus pusat IAI, dan sudah mengadakan pertemuan bahwasanya ada poin-poin kesepakatan. Nanti teman-teman silahkan lihat video saya sudah jelaskan di video tersebut. Dan kali ini sepertinya teman-teman ini lebih menyerukan kembali tentang aksi mereka, bahwa saya ada mengundang teman-teman seluruh pelaksanaan, seluruh teman-teman apoteker. Di sini seruan aksi nasional ditujukan himbauan kepada seluruh rekan apoteker, calon apoteker dan korban UKAI untuk turun pada aksi hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Titik aksi Kemendikbud Dikti Senayan, tolak kelulusan hanya dari exit exam, tolak kelulusan dengan hanya berpatokan dengan ujian akhir, dan evaluasi ujian kompetensi apoteker, jalankan Permendikbud nomor 2 tahun 2020. Nampaknya kasus ini terus berlanjut teman-teman ya. Ya saya doakan buat teman-teman yang lagi berjuang di sana, mudah-mudahan menemukan titik terang tentang kejadian yang sudah berlalu. Oke, jadi yang membuat saya penasaran di sini yang kita bahas sebenarnya Permendikbud nomor 2 tahun 2020 itu apa? Jadi saya sudah searching teman-teman ya. Saya sudah searching bahwasanya ada poin-poin yang menjadi garis besar saya sendiri, pengetahuan saya juga jadi tahu kali ini ada Permendikbud ini. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah berjuang, yang sudah memberikan pengetahuan yang baru kepada kami semua, baik itu apoteker ataupun profesi-profesi lain, bahwasanya ada Permendikbud di sini. Dan kita akan bahas teman-teman, kita akan bahas bahwasanya
apa sih bunyinya Permendikbud nomor 2 tahun 2020 yang akan besok tanggal 3 itu akan disuruhkan oleh teman-teman apoteker semuanya di titik aksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, saya sudah ngeprint teman-teman ya. Saya sudah print peraturan menterinya, sudah print karena ya HP baru cuma satu teman-teman ya. HP cuma satu, jadi saya langsung main print aja. Bisa saya bacakan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman di sini tolong dukung channel ini bisa terus berkembang sehingga saya terus bersemangat untuk membagikan kepada teman-teman semua tentang info-info terbaru terkait apoteker. Oke, kita akan bacakan teman-teman ya. Kita akan bacakan di sini. Sebenarnya isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 itu siapa sih? Oke, kita bacakan teman-teman ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Oke, jadi peraturan menteri ini merujuk kepada tata cara pelaksanaan ujian kompetensi khusus mahasiswa bidang kesehatan. Oke, menimbang mengingat, langsung aja. Bab 1 memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Bab 1 ketentuan umum uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan yang selanjutnya disebut uji kompetensi. Jadi kalau kita apoteker itu ada namanya UKAI, adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Oke, saya mungkin tidak akan membacakan semuanya, saya akan membacakan poin-poin mana saja yang kiranya bakal nanti diaksikan atau disuruhkan oleh teman-teman apoteker yang bakal turun tanggal 3 Oktober besok. Oke, langsung saja. Pasal 3 ayat 2 poin B. Pasal 3 ayat 2, penentuan kelulusan mahasiswa bidang kesehatan dari perguruan tinggi sebagai dimaksud pada ayat 1 dengan proporsi penilaian sebagai berikut. Program profesi, karena kita sebagai apoteker jadi kita membahas program profesi. Program profesi, indeks prestasi kumulatif program sarjana atau sarjana terapan 60% dan uji kompetensi 40%. Jadi di sini di undang-undang ini diatur untuk kelulusan uji kompetensi itu ditentukan 60% dari indeks prestasi atau IP, indeks prestasi kumulatif selama kita pendidikan sarjana S1 atau sarjana terapan 60% dan ujian UKAI itu sendiri hanya 40%. Namun selama ini yang dijalankan 100% dari UKAI. Jadi sekali tidak lulus UKAI ya tidak akan lulus menjadi seorang apoteker. Oke, itu poin teman-teman ya yang saya garis besari. Nah, teman-teman bisa langsung mencari aja di web, di Chrome, silahkan cari di Google tentang peraturan ini teman-teman ya. Saya akan bacakan lagi poin-poin yang kiranya bakal diserukan oleh teman-teman di sini. Selanjutnya, pasal 9. Hasil ujian kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Komite Nasional Uji Kompetensi melalui laman resmi kementerian. Jadi kalau di sini berarti kita melalui Kementerian Kesehatan dan melalui Komite Farmasi Nasional tentunya. Hasil uji kompetensi ayat 2-nya pasal 9 ayat 2. Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan proporsi penilaian sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2. Jadi hasil ujian kompetensi yang diumumkan yang bakal lulus tadi sudah harus berdasarkan pasal 3 ayat 2 yang saya bacakan tadi teman-teman ya. 60% indeks prestasi kumulatif selama perkuliahan sarjana dan 40% dari ujian akhir. Nomor 3, pas ayat 3. Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dikirimkan kepada perguruan tinggi untuk penerbitan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Oke. Selanjutnya, pasal 11 ayat 2.
Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 1 pada pasal 11. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus. Jadi saya teman-teman di sini tidak lulus ujian kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi pada periode berikutnya hingga batas masa studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi mungkin bisa diikutkan UK berikutnya sebanyak berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita tidak tahu karena sampai detik ini tidak ada peraturan yang membatasi apoteker untuk berapa kali untuk pelaksanaan ujian kompetensi itu sendiri. Ayat 2. Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mendapatkan program bimbingan yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing. Jadi anak-anak apoteker mahasiswa di sini kalau tidak lulus itu masih menjadi tanggung jawab dari kampus. Bukan berarti dilepas dari kampus untuk menjadi untuk mencari les-les di luar, untuk mencari ini, tidak. Ini menjadi tanggung jawab dari kampus seperti mengadakan tryout rutin, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil atau pembimbing-pembimbing darurat untuk mengadakan tryout tentunya bimbingan kepada mahasiswa yang belum lulus pelaksana pada periode pertama. Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program bimbingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asal peserta. Jadi di sini seandainya teman-teman tidak lulus periode ujian UK yang pertama dapat mengikuti ujian UK yang kedua untuk apoteker, UK ujian kompetensi apoteker Indonesia. Namun di sini pada saat mengikuti ujian ulang apoteker itu wajib melampirkan di undang-undang ini teman-teman ya, peraturan ini teman-teman ya, wajib melampirkan bahwasanya sudah adanya sertifikat sudah mengikuti pelaksanaan bimbingan dari pihak kampus. Oke teman-teman ya, selama ini saya tidak tahu, saya juga belum bertanya apakah di selama ini ada untuk teman-teman yang belum lulus apakah ada sertifikatnya, saya kurang tahu juga. Setahu saya nggak ada teman-teman ya. Mungkin kalau kampus mengadakan bimbingan untuk teman-teman atau tryout itu mungkin ada. Tapi kalau untuk sertifikat yang dikeluarkan oleh kampus bahwasanya dia telah mengikuti bimbingan dari kampus, saya rasa belum ada. Tapi di peraturan ini sudah ditetapkan. Oke teman-teman. Jadi itulah mungkin poin-poin yang bakal diserukan oleh teman-teman apoteker kita besok tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10 di titik Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020. Saya bacakan kembali pasal 13. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi seandainya peraturan sudah terbit, peraturan ini sudah disahkan, maka peraturan-peraturan yang lain mengatur tentang ujian kompetensi bidang kesehatan tidak berlaku lagi. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2020, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanda Bapak Nadiem Anwar Makarim. Oke, jelas teman-teman ya. Oke, ini peraturannya. Ini peraturan teman-teman ya. Ini peraturannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam negeri sudah mengatur secara sedemikian rupa tentang pelaksanaan ujian kompetensi. Terbitnya 2020. Saya kemarin ujian 2017. Jadi saya tidak tahu ada peraturan seperti ini. Jadi di sini teman-teman silahkan baca lagi peraturan ini. Saya akan searching di Google, di Chrome maupun di mana. Baca, pelajari apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan UKAI teman-teman setelah 2020 ke atas. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan saya doakan teman-teman apoteker yang lagi berjuang besok, mudah-mudahan menemukan titik terang. Dan seandainya tidak menemukan juga titik terang, kita harus ikhlas dan terus untuk mengikuti periode berikutnya. Oke teman-teman, ada sedikit gangguan teman-teman ya. Ada sedikit gangguan, saya tag ini jam 12 malam. Jam 12 malam masih banyak kendaraan yang lewat teman-teman. Jadi tidak masalah. Yang penting saya tetap bisa menyampaikan informasi kepada teman-teman semua.
calon apoteker tetap semangat, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal kebangkitan seorang apoteker, dan apoteker ini lebih dikenal di seluruh Indonesia. Oke teman-teman ya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Nanti teman-teman silahkan searching kembali pedoman ini, mungkin saya salah dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat. Jaya apoteker.